Sebuah kabel pengisi daya jam tangan yang hilang, berujung pada hilangnya satu nyawa manusia secara sadis. Di balik megahnya dinding sebuah perumahan elit di kota wisata, Cilengsi, Kabupaten Bogor, sebuah tragedi memilukan menimpa seorang asisten rumah tangga berusia 26 tahun bernama RR. Wanita asal Garut, Jawa Barat ini, harus meregang nyawa bukan karena kekejaman majikan, melainkan karena kebiadaban 3 orang yang merupakan rekan sekerjanya sendiri. Semua petaka ini bermula pada tanggal 26 Mei 2026. Sang majikan menyadari bahwa kabel charger jam tangannya hilang. Sang majikan kemudian mengumpulkan 4 orang asisten rumah tangganya, termasuk korban, dan meminta mereka mencari benda tersebut. Majikan menegaskan, jika barang itu tidak ditemukan, mereka semua harus bertanggung jawab. Tidak lama setelah itu, sang majikan pun pergi keluar kota, meninggalkan keempat artnya di rumah. Selama majikan pergi, pencarian pun dilakukan. Namun, kabel tersebut tak kunjung ditemukan. Suasana di dalam rumah mulai memanas. 3 art lainnya, yang diidentifikasi sebagai J, F, dan D, mulai tersulut emosi. Mereka mulai menyudutkan RR dan menuduhnya sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas hilangnya barang tersebut. RR yang merasa tidak tahu apa-apa, mencoba membela diri. Ia mengatakan bahwa kabel itu memang tidak ada di sana. Sayangnya, pembelaan jujur dari RR justru memicu kemarahan yang lebih besar dari ketiga rekannya. Rasa kesal yang tak terbendung berubah menjadi aksi perundungan dan penganiayaan yang teramat keji. Salah satu pelaku, J, dengan tega memaksa RR untuk menanggalkan pakaiannya. Di bawah ancaman dan rasa ketakutan yang luar biasa, korban hanya bisa menuruti perintah tersebut. RR kemudian dipaksa masuk ke dalam kamar mandi lantai atas. Di sanalah, sebuah ember merah berisikan air mendidih sudah disiapkan. Tanpa rasa kemanusiaan, ketiga pelaku secara bergantian menyiramkan air panas tersebut ke tubuh RR, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Korban menjerit histeris, menahan rasa sakit yang luar biasa saat kulitnya mulai melepuh. Namun, jeritan kesakitan itu tidak membuat para pelaku iba. Mendengar korban terus menjerit, salah satu pelaku yang kesal kemudian mengambil botol semprot racun serangga dan memukulkannya ke mulut korban untuk membungkamnya. Tak berhenti di situ, pelaku lain juga menggunakan gagang sapu untuk memukul tubuh korban yang sudah tak berdaya. Setelah melampiaskan seluruh amarah jahana mereka, RR yang sudah dalam kondisi lemas kemudian diseret dan ditinggalkan di dalam kamar pembantu. Keesokan harinya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha, luka-luka di tubuh RR mulai berdampak fatal. Korban sebenarnya masih bisa berjalan, namun kondisi kesehatannya terus menurun drastis. Kulitnya melepuh di sekujur tubuh akibat siraman air panas. Memasuki tanggal 28 Mei, RR sudah tidak mampu lagi beraktivitas. Ia hanya bisa terbaring lemah, menahan infeksi dan rasa sakit tanpa mendapatkan pertolongan medis. Hingga akhirnya, pada tanggal 30 Mei 2026 sekitar pukul 7 malam, RR menghembuskan napas terakhirnya di dalam kamar tersebut. Menyadari korban sudah tidak bernyawa, ketiga pelaku panik dan mencoba menyusun skenario bohong. Mereka sempat mengeluarkan air mata buaya dan memanipulasi cerita. Kepada petugas, mereka berdalih bahwa RR tewas karena tidak sengaja terjatuh lalu tersiram air panas. Namun, sepandai-pandainya bangkai dipendam, baunya akan tercium juga. Pihak kepolisian dari Polsek Cilengsi tidak langsung percaya begitu saja. Di bawah pimpinan Kapolsek Kompol Edison, polisi melakukan interogasi mendalam. Perlahan namun pasti, kebohongan ketiga pelaku akhirnya terbongkar. Mereka pun tak berkutik dan akhirnya mengakui semua perbuatan keji mereka. Bahkan dalam reka adegan, salah satu pelaku yang sudah paruh baya dengan gemetar menunjukkan ember merah dan lokasi kamar mandi tempat mereka menyiksa korban. Kini, J, F, dan D telah diamankan di Mapolsek Cilengsi dan dijerat dengan pasal 466 ayat 3 tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Sementara itu, polisi masih menunggu hasil otopsi dan visum untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Meskipun secara kasat mata, luka melepuh di sekujur tubuh sudah menjelaskan betapa menderitanya RR di akhir hayatnya. Sebuah tragedi yang meninggalkan duka mendalam bagi keluarga di Garut, dan menjadi pengingat kelam, betapa hilangnya rasa kemanusiaan bisa mengubah rekan kerja menjadi monster yang mengerikan.